Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kepada para shaimin, shaimat, kepada kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat dan sahabat TLT TV yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah di pagi, siang, sore, malam yang Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan ibadah kita. Baca Quran yang biasa kita baca di bulan sebelumnya, bukan bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan di bulan Ramadan yang mulia ini. Infak, sedekah yang kita berikan kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang tidak mampu, para duafa, kaum fakir miskin, orang-orang yatim, kemudian kita infakkan harta kita untuk mereka di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan infak terbaik kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah-ibadah yang lainnya, tatkala kita menyiapkan makanan berbuka bagi orang yang berbuka puasa, Allah siapkan satu pahala untuk orang yang puasa tersebut, tidak mengurangi puasa orang tersebut. Artinya adalah kita pun dapat kebahagiaan puasa, kita mendapatkan pahala bagi mereka yang berpuasa. Allahu Akbar. Begitu luar biasanya Allah memberikan pahala di bulan Ramadan yang mulia ini. Makanya nggak heran ketika bulan puasa, bulan Ramadan, ketika menjelang berbuka, kita amat banyak sekali kita lihat orang-orang bergegas, berlomba-lomba, cari nilai-nilai pahala terbaik dari Allah, yakni memberikan makanan-makanan berbuka. Ternyata pahala ini pahala yang memang Allah lipat gandakan, dan juga kita mendapatkan pahala bagi dia yang melaksanakan puasa tanpa mengurangi pahala tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantas apa yang membuat kita enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dari banyaknya keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua, bahkan dari banyak ampunan-ampunan yang Allah berikan kepada kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi memang Allah akan ampuni dosa-dosa kita insyaallah. Makanya merugi bagi kita ketika bulan Ramadan ini kemudian dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min dzalik. Sahabat LTTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari kita mendengarkan kisahnya yang mulia, yang setiap hari kita mendengarkan bagaimana sosok akhlaknya yang mulia, tutur katanya yang baik, perilakunya yang adil, bijaksana. Bahkan Rasulullah SAW seorang yang sangat dipercaya di saat itu. Lantas apa yang membuat kita enggan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersama malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Lantas apa yang membuat kita enggan bersolawat kepada Nabi? Yuk, mari terus sampaikan solawat dan taslim kita kepada Rasulullah SAW. Ya sahabat LTTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya bercerita tentang bagaimana sosok istri soleha sebagai penunjang bagi eksistensi dakwahnya Rasulullah SAW. Istri soleha di saat itu adalah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Nah, di kali ini saya akan sampaikan tentang bagaimana kesetiaan Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan kita tahu di dalam sejarah banyak sekali diceritakan sosok Rasulullah SAW yang memang sayang sekali kepada Khadijah radhiyallahu anha. Amat sangat mencintai Khadijah radhiyallahu anha. Amat sangat merindukan sosok Khadijah radhiyallahu anha.
Karena apa? Karena tadi Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin, seorang yang sangat luar biasa akhlaknya, seorang yang sangat luar biasa kebijaksanaannya, seorang yang sangat luar biasa kemuliaannya, seorang yang sangat luar biasa kesuciannya di dalam menjaga kehormatannya, seorang yang sangat luar biasa yang dia sangat ideal di dalam kehidupannya. Ini yang membuat Rasulullah SAW senantiasa mencintai sosok Khadijah radhiyallahu anha. Jadi memang Rasulullah SAW merupakan sosok yang setia pada Khadijah dan berupaya untuk memenuhi harapan istrinya yang dengan baik. Beliau sangat tulus mencintai Khadijah, baik sebelum dia meninggal, Khadijah meninggal, maupun sesudahnya. Beliau mengabarkan bahwa Khadijah adalah salah satu penghuni surga. Beliau juga menyampaikan bahwa Allah dan Jibril alaihi salam pernah menitipkan salam untuk Khadijah. Bahkan ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, ini adalah Khadijah. Sungguh dia telah mendatangimu dengan membawa wadah yang berisi hidangan makanan. Jika dia datang, tolong sampaikan dari Allah penciptanya dan juga dariku kepada dia. Sampaikan kepadanya berita gembira bahwa kelak dia akan masuk surga dan menempati istana mutiaranya. Di sana tidak ada kegaduhan dan rasa letih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah dan malaikat Jibril mengirimkan salam kepadanya. Dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan betapa setianya Nabi terhadap Khadijah sepeninggalnya. Aisyah berkata, aku nggak pernah merasa cemburu kepada seorang istri-istri dari Nabi Muhammad SAW seperti rasa cemburuku pada Khadijah. Aku nggak pernah melihatnya, namun Nabi amat sering menyebut-nyebut namanya. Terkadang beliau menyembelih seekor kambing, lalu beliau memotong-memotong dagingnya dan membagikan ke teman-teman Khadijah. Aku bahkan berkata, seakan-akan tidak ada wanita lain di dunia ini selain Khadijah. Luar biasa ya. Sosok Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pun cemburu kepada Khadijah walaupun Khadijah ini sudah meninggal dunia. Walaupun Aisyah radhiyallahu anha enggak pernah melihat sosok Khadijah radhiyallahu anha di dalam kehidupannya. Sampai memang gak ada wanita lain selain Khadijah. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW sering menyebut nama beliau. Ya, sering menyebut-nyebutnya. Karena saking setianya, saking cintanya, saking sayangnya. Ya, kemudian beliau menjawab, sesungguhnya Khadijah adalah wanita yang begini dan begitu. Dia juga telah memberiku seorang anak. Ya, ingat nggak siapa anak yang diberikan melalui Khadijah radhiyallahu anha? Dikaruniai 4 orang anak perempuan dan 2 orang laki-laki. Siapa 4-nya? Pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum dan yang keempat Fatimah. Yang 2 laki-laki Qasim dan Abdullah, yang Allah sudah lebih dulu memanggil Qasim dan Abdullah. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Khadijah ini adalah wanita yang begini dan begitu. Dia juga telah memberiku seorang anak. Nah, Nabi sangat senang dan girang tatkala melihat saudara perempuan Khadijah meminta izin. Ketika itu beliau jadi teringat Khadijah. Bahkan Aisyah menuturkan, suatu hari Hallah binti Khuwailid, ya, ini saudaranya Khadijah, saudari kandung Khadijah, meminta izin kepada Nabi. Beliau jadi teringat cara minta izinnya Khadijah dan beliau pun tersenyum sambil berkata, ya ampun, engkau Hallah binti Khuwailid. Saat itu aku merasa cemburu sambil berkata, engkau enggak perlu lagi mengingat wanita Quraisy yang berkulit merah dan bergigi ompong itu, yang mana ia telah musnah di telan masa dan kini Allah telah menggantikannya yang lebih baik darinya. Ketika itu Nabi hanya ingin menampakkannya sambutannya yang ramah kepada wanita yang pernah sezaman dengan Khadijah, istri tercintanya. Jadi beliau juga ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa komitmen dengan siapapun adalah bagian dari iman. Luar biasa ya. Ketika ada seorang yang dia adalah saudarinya Khadijah, Rasulullah sambil
tersenyum, terbayang bagaimana sosok Khadijah radhiyallahu anha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Amat setia, amat cinta, amat sayang Rasulullah kepada sosok Khadijah. Bahkan bersama Aisyah radhiyallahu anha yang disebut-sebut adalah nama Khadijah. Ini artinya adalah Nabi Muhammad SAW begitu setia kepada Khadijah radhiyallahu anha, wanita yang amat luar biasa bagi Muhammad Rasulullah SAW di dalam sebuah kehidupannya. Pantengin terus channel YouTube THT TV. Semoga Allah senantiasa memberikan sebuah pelajaran besar atas sirah nabawiyah yang kita pelajari, dan tentunya kita berkeinginan untuk meniru, menciplak, bahkan mengikuti apa yang pernah Rasulullah lakukan di masa remajanya, di masa mudanya, menerima risalah kenabian, di masa di mana Rasulullah berdakwah. Ketika kita ikuti apapun yang Rasulullah lakukan di saat itu, demi Allah kita akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah, bahkan Allah akan tempatkan kita di surga kelak. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wafaqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.